Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia yang berlimpah kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama kembali seperjuangan dalam menuntut ilmu, bersilaturahim, bermuazahah di dalam pendidikan kader mubalir di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam kepada junjungan baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya ila yaumiddin. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Latif beserta para asatijah rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Quran surat Yunus ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun walazilah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tema tentang berbuat kebaikan. Para asatijah rahimakumullah, menjalankan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita kerjakan. Terlebih jika kita memerlukan tenaga, biaya, serta pikiran yang ekstra. Dalam hidup ini sebenarnya bukanlah siapa yang terbaik, namun siapa yang berbuat baik. Karena kita tidak mengetahui kebaikan mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala nantinya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita mengerjakan kebaikan maupun kejahatan sebesar zarah pun niscaya nanti akan mendapatkan balasannya. Termasuk di dalamnya kita mengerjakan pekerjaan kebaikan dalam mencegah kemungkaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyurihu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Di sini kita diperintahkan untuk mengubah kemungkaran dengan tangan kita, jika tidak mampu dengan lisan kita, jika tidak mampu dengan hati kita, walaupun ini selemah 5 iman. Rahul Muslim. Mengubah kemungkaran dengan tangan dan lisan sudah jelas kita ketahui di sini. Namun, mengubah dengan hati seperti apa? Para asatijah yang dirahmati Allah, yakni kita mengingkari serta membenci perbuatan kemungkaran tersebut dengan hati kita. Bila perlu kita berpindah dari tempat kemungkaran tersebut. Inilah yang disebut dengan fa'ilam yasnati fabi qalbi. Mengubah kemungkaran dengan hati walaupun ini selemah-lemah iman. Akan tetapi kita tetap mendoakan orang-orang yang berbuat mungkar tersebut bertaubat serta diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, pengingkaran suatu kemungkaran dengan hati itu wajib bagi setiap muslim dalam keadaan. Namun pengingkaran dengan tangan dan lisan itu dipandang dari kemampuan kita masing-masing. Maka dari itu kita sendirilah yang mengetahui kemampuan kita. Namun harus kita ketahui di sini para asatijah, sebaik-baik kita mengubah dengan lisan, lebih baik lagi kita mengubah dengan perbuatan. Sama dengan kita berdakwah, janganlah hanya berdakwah dengan lisan, tapi berdakwahlah dengan perbuatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Di sini jelas berbuat baik satu langkah lebih dekat kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala.
pastilah kita ingin rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sampai kepada kita baik di dunia maupun wal akhirah. Maka dari itu sebagai mukmin kita berkewajiban ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri, mengusahakan sebanyak-banyak mungkin amal kebajikan, yaitu terutama kebajikan dalam budi pekerti. Dalam pergaulan, sikap merendahkan diri itu adalah modal yang paling utama, serta menjauhkan ucapan, perkataan yang dapat menusuk perasaan yang menyebabkan orang tidak senang dan menjauh dari kita. Hiyarukum ahasinukum akhlak. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang akhlaknya baik. Innal hasanati yudhibnal sayiat. Sungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Kesimpulannya, menolong dalam berbuat kebaikan tidak hanya berdampak bagi orang lain, namun juga bagi diri kita sendiri. Hati akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa kita dapatkan dari hal lain. Bila kita kesusahan pun pasti orang lain akan datang menolong. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan balasan kebaikan yang lebih banyak lagi kepada kita sebagai hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bisa menjadi iktibar. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.